Halo semuanya, selamat datang di ruang konseling pahala. Pernahkah Anda merasa bahwa meski sudah menjaga kesehatan fisik dan mental, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang membuat hidup terasa kurang lengkap? Dan hari ini kita akan membahas tentang hal yang sering diabaikan, namun ternyata sangat penting untuk kebahagiaan dan umur panjang kita. Kesehatan sosial. Mari kita telusuri mengapa membangun dan merawat hubungan yang sehat adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna. Beberapa tahun lalu, seorang wanita kita sebut dengan Maya mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ia menikah, pindah ke kota mengikuti pekerjaan suaminya. Ia memulai pekerjaan baru di rumah dan harus mengelola persoalan-persoalan yang berhubungan dengan suaminya, berhubungan dengan keluarganya, dan juga lingkungan baru yang dia tinggali. Untuk mengatasi stres akibat semua perubahan ini, Maya berusaha keras menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Ia berolahraga hampir setiap hari, makan makanan sehat, dan menjalani terapi mingguan. Tindakan-tindakan ini sangat membantu memperkuat tubuh dan ketahanan mentalnya. Namun ada batasnya. Ia tetap mengalami kesulitan tidur, kurang fokus, tidak termotivasi di siang hari. Padahal Maya sudah melakukan semua hal yang biasanya disarankan oleh teman-temannya dan juga termasuk dokter untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Lalu sebenarnya apa yang kurang? Bagaimana jika saya katakan bahwa Maya, saya, Anda, mungkin miliaran orang di dunia kehilangan sesuatu yang penting. Bagaimana jika saya katakan bahwa kehilangan yang kita alami saat ini bisa melemahkan upaya kita untuk sehat dan bahkan memperpendek umur kita? Penelitian mengenai hal ini selama lebih dari beberapa dekade waktu sudah banyak yang melakukannya dan menemukan cara tradisional yang tidak lengkap. Kalau kita sadar, kita cenderung fokus pada kesehatan fisik dan mental. Namun, kita sering mengabaikan kesehatan sosial kita. Menurut saya, kesehatan sosial merupakan tantangan dan peluang terbesar di zaman kita. Kesehatan sosial sekarang karena kita sudah banyak dipisahkan oleh kesibukan-kesibukan sehingga seperti kita hidup dan terisolasi dengan hubungan kita dengan teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang terdekat kita. Kesehatan fisik berkaitan dengan tubuh, kesehatan mental berkaitan dengan pikiran, dan tentunya kesehatan sosial berkaitan dengan kehidupan kita dan hubungan kita. Istilah ini mungkin belum familiar karena belum banyak digunakan. Namun dampaknya sama pentingnya. Maya tidak merasa memiliki komunitas di dalam kota barunya. Ia tidak lagi bertemu keluarga, teman, atau rekan kerja secara langsung. Ia seringkali hanya menghabiskan waktu berdua dengan suaminya. Kisahnya menunjukkan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya sehat jika hanya merawat tubuh dan pikiran tanpa memperhatikan hubungan sosial kita. Sama seperti Maya, jutaan orang mungkin di seluruh dunia ya, berbulan-bulan tidak berbicara dengan teman, atau mungkin Anda salah satu di antaranya. Secara global, 1 dari 4 orang merasa kesepian, dan 20% orang dewasa merasa tidak memiliki seseorang yang bisa dihubungi untuk mendapatkan sebuah dukungan.
Bayangkan, 1 dari 5 orang yang Anda temui mungkin merasa seperti itu. Ini bukan hanya memilukan, tapi juga krisis kesehatan mental yang sangat jamak sekarang terjadi di dalam masyarakat. Kurangnya hubungan sosial memicu stres pada tubuh, melemahkan sistem kekebalan, dan meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, diabetes, demensia, depresi, kemungkinan besar bisa sampai mencapai kematian dini. Kesehatan sosial sangat penting untuk umur panjang. Lalu, apa artinya sehat secara sosial? Artinya memiliki hubungan dekat dengan keluarga, teman, dan pasangan. Artinya berinteraksi secara rutin dengan rekan kerja dan tetangga. Artinya merasa menjadi bagian dari komunitas. Kesehatan sosial adalah tentang memiliki jumlah dan kualitas hubungan yang tepat dengan orang lain. Kisah Maya hanyalah satu contoh tentang kesehatan sosial. Mungkin ada juga kisah tentang kisah lain. Mungkin seperti Henry misalnya, mahasiswa baru yang kesulitan beradaptasi dengan teman-teman asrama dan merindukan kampung halamannya justru. Si Serina dan Anto, pasangan yang sibuk mengurus anak dan pekerjaan, sehingga sangat jarang mempunyai waktu untuk bertemu dengan teman. Atau Herman mungkin, seorang pria yang baru pensiun dan merindukan interaksi dengan rekan kerja dan cucu-cucunya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kesehatan sosial relevan bagi kita semua di setiap tahap kehidupan. Saya sangat mengalami hal ini karena saya juga termasuk termasuk salah seorang yang baru pensiun dini dari pekerjaan, kehilangan rekan, kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Ada sebuah formula unik yang bisa kita ikuti, disebut dengan formula 5-3-1. Artinya berinteraksi dengan 5 orang berbeda setiap minggu, memperkuat setidaknya 3 hubungan dekat, dan menghabiskan 1 jam sehari untuk terhubung dengan orang lain. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Berinteraksi dengan 5 orang berbeda setiap minggu itu seperti makan berbagai jenis sayuran dan makanan-makanan bergizi lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa berinteraksi dengan berbagai orang adalah lebih bermanfaat. 5 orang ini bisa termasuk orang terdekat, kenalan biasa, atau bahkan orang-orang asing. Dalam sebuah penelitian, orang yang tersenyum, kontak mata, dan mengobrol dengan barista saja pun bisa merasa lebih bahagia daripada hanya mengambil kopi dan pergi dari sebuah kafe. Selanjutnya, perkuat setidaknya 3 hubungan dekat. Buatlah daftar orang-orang yang paling berarti bagi kehidupan Anda dan luangkan waktu untuk mereka. Jadwalkan waktu bersama secara rutin. Tunjukkan minat yang tulus pada hidup mereka dan buka diri tentang pengalaman Anda. Saya sering ditanya apakah harus bertemu langsung. Tentu bertemu langsung jauh lebih baik. Tapi terhubung secara virtual juga bermanfaat. Misalnya melalui telepon, melalui video call, atau teknologi canggih lainnya. Terakhir, habiskanlah 1 jam sehari untuk terhubung dengan orang terdekat Anda. Jika Anda seorang introvert, mungkin seperti saya, 1 jam mungkin terasa lama. Saya juga seorang introvert, namun seperti tidur 8 jam semalam, jumlah yang tepat mungkin berbeda untuk tiap orang. Jika Anda merasa 1 jam terlalu lama karena kesibukan tentang diri Anda,
Rata-rata orang dewasa, mungkin di Indonesia ya, menghabiskan 5 sampai 7 jam sehari di ponsel, ya. Alih-alih men-scroll media sosial, ya mungkin kirim ucapan terima kasih atau telepon anggota yang lainnya. Namun yang paling penting adalah membangun relasi selama 1 jam bersama orang yang kita anggap bisa berkomunikasi lebih intens dengan kita. Nah, Maya mempraktikkan hal ini dengan menjadwalkan pertemuan rutin dengan teman-teman barunya, menghadiri acara komunitas, mengirim pesan ke kolega baru, tetangganya yang baru, bertemu keluarga, dan mengundang teman-teman dari luar kota untuk berkunjung. Kesehatan sosial memang besar manfaatnya, dan mungkin bisa kita katakan lebih besar manfaatnya daripada hanya fokus pada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Saya membayangkan para pendidik memperjuangkan kesehatan sosial di sekolah, seperti anak-anak melatih otot fisik di kelas waktu kegiatan olahraga. Mereka juga melatih otot sosial di kelas, yaitu menjalin koneksi antar murid. Nah, saya juga mencoba membayangkan kota-kota dan lingkungan yang dirancang untuk kesehatan sosial, dengan tempat-tempat berkumpul yang memupuk persatuan. Saya percaya bahwa kesehatan sosial akan menjadi bagian dari kesadaran kolektif seperti kesehatan mental saat ini. Saya baru berjalan-jalan ke sebuah tempat perbelanjaan di bilangan kota di Tangerang Selatan. Malnya dibangun sedemikian rupa yang sudah menyediakan berbagai fasilitas yang bisa berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang yang sudah kita kenal, bahkan orang-orang yang kita belum kenal. Artinya, bagaimana kita mampu membangun kehidupan sosial kita yang lebih terjalin atau terikat dengan orang lain. Nah, belum lama ini, kesehatan mental adalah topik tabu ya. Sekarang tokoh masyarakat bahkan makin banyak membicarakannya, baik itu psikolog, psikiater, atau yang lebih umum sekarang adalah konseling. Dan semakin banyak orang menganggap terapi seperti ke game atau tempat-tempat lain sepertinya lebih bermanfaat. Kenapa? Karena di sana orang itu mendapatkan jaringan atau teman sosial. Di masa depan, ya mungkin kesepian akan berkurang, seperti merokok sendiri ya, ketika kita menyadarinya sebagai masalah kesehatan masyarakat. Saya berharap kesehatan sosial akan terjalin dalam budaya kita, sehingga lama-lama kita tidak harus melaksanakan formula 5-3-1 lagi. Kenapa? Karena kita sudah secara alami bisa membangun interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mencapai itu, jadikan hubungan bukan hanya sebuah prioritas Anda, tapi juga orang-orang yang Anda cintai. Keindahan dan merawat kesehatan sosial adalah untuk memperkaya kesehatan sosial semua orang yang terhubung dengan Anda. Karena itu, mari semakin membuka diri untuk bisa dan untuk semakin intens menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan saya, Pahala, Ruang Konseling Pahala. Salam sehat.